Bos, kita nggak bakal ditangkap kan? Takut apa? Aku udah selidiki dari dulu. Cewek itu nggak punya identitas. Meskipun kita kerjain dia bareng-bareng, dia nggak bisa apa-apa sama kita. Hahaha. Hahaha. Kalian siapa? Tolong. Jangan teriak. Kamu nggak punya identitas. Kak, dia punya surat nikah. Ceweknya Jiang Mi, cowoknya Shen Yanchen. Jiang Mi, Shen Yanchen? Ini kan mantan istri jahat dari novel jadul yang baru kubaca dan pemeran utama prianya yang hebat itu? Aku ingat adegan ini. Mantan istri jahat Jiang Mi meremehkan suaminya dan kabur sama pria simpanan. Saat mantan suaminya tiba, dia sudah diapa-apain oleh 3 pria itu. Shen Yanchen? Tolong aku. Ini kan yang kamu mau. Ayo cerai. Berarti, bukan cuma diapa-apain sama 3 cowok brengsek ini, tapi juga dicerai suami di tempat. Apa-apaan ini? Aduh, suamiku, tolong. Jangan lari. Jangan lari. Ayo, lari. Lari dong. Pergi sana. Orang macam apa ini? Suamiku, tolong aku. Apa kamu pikir trik yang sama? Akan membuat kami tertipu 2 kali? Betul, kamu ini gadis desa yang kabur. Mana mungkin kenal orang seperti dia? Mimpi di siang bolong. Kakak, tempat ini bagus. Selesaikan saja di sini. Haha, ada benarnya. Lepaskan aku. Kalian mau apa sama istriku? Istrimu? Kakak, dia punya surat nikah. Perempuannya Jiang Mi, lakinya Shen Yanchen. Komandan Shen, perlu panggil Departemen Keamanan? Komandan? Ampuni kami, Komandan. Saya tidak tahu ini istrimu. Mohon jangan bawa kami. Ya. Bangun, bawa mereka. Jiang Mi. Hah? Shen Yanchen, akhirnya kamu datang juga. Aku kira kamu nggak akan menyelamatkanku. Ini kan yang kamu mau. Kita cerai. Hah? Nggak cerai, nggak cerai. Aku nggak mau cerai sama kamu. Jiang Mi di buku aslinya cerai sama Shen Yanchen. Tapi nggak lama kemudian, seluruh keluarga mantan suaminya sukses besar mengikuti zaman. Mantan suaminya sendiri bahkan jadi orang hebat terkenal di era itu. Sedangkan Jiang Mi, karena hamil di luar nikah, nasibnya tragis. Wah, latar belakang kayak gini. Pemeran utama perempuan benar-benar tidak punya selera, suaminya sendiri seganteng ini, kok malah suka sama orang lain. Jiang Mi, kamu lagi mikirin rencana jahat apa lagi? Mau cerai sama aku? Aku turutin. Nggak perlu kabur sama orang lain buat mempermalukanku. Aku nggak kabur. Aku ditipu sama pedagang manusia. Bukan kabur. Haha. Haha. Komandan Shen, lihat kaki kakak ipar sampai terluka. Jangan marahi dia lagi. Cepat antar dia pulang istirahat. Ikut aku. Selamat siang, Komandan. Jiang Mi, apapun yang kamu katakan, aku tidak akan percaya satu kata pun. Suamiku, kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Dulu, meskipun kamu penuh kekurangan, setidaknya kamu berani bertanggung jawab. Bahkan selingkuh pun, kamu berani melakukannya di depanku.
Sekarang, kelebihan terakhir itu pun sudah hilang. Aku sudah tahu. Cerita diculik seperti itu hanya bisa menipu orang biasa. Mana bisa menipu orang hebat masa depan dari ibu kota ini? Duh, jangan-jangan Jiang Mi ketahuan selingkuh sama Komandan Shen? Belum sempat pakai sepatu sudah ketangkap. Hampeha, aku sudah tahu wanita ini tidak bisa diam. Dulu waktu dia jatuh ke air, Komandan Shen kita dengan baik hati menyelamatkannya. Dia malah bilang Komandan Shen menodainya. Dan mengambil mahar 8.000 dari Komandan Shen untuk menikah. Hah? 8.000? 8.000? 8.000 di zaman ini, daya belinya setara 8 juta di masa depan. Pantas saja Shen Yanchen semarah itu. Tidak bisa, aku harus cari uang untuk mengembalikan ke Shen Yanchen. Anggap saja untuk membeli kebebasanku. Nanti kalau suasana sudah tenang, baru cerai. Oke. Apa gue salah masuk kamar? Kok jorok banget sih? Duh, pemilik asli. Lu ini cewek bukan sih? Kok bisa hidup kayak gini? Cih! Gue ingat, setengah bulan sebelum misi itu. Kamar ini nggak kayak gini. Maksud lu, ini semua gara-gara pemilik asli? Gara-gara gue? Biar gue yang cuci. Jangan sentuh barang gue. Kalau lu pikir setelah lu pecahin gelas gue bakal minum pakai gelas lu. Lu salah besar. Lu salah besar. HMPH. Ya ampun. Shen Yanchen bahkan gak mau pakai gelas yang sama dengan gue. Dia anggap istrinya kayak ular berbisa yang harus dihindari. Ah! Badannya bagus banget, tidur semalam sebelum cerai nggak masalah, kan? Ayah, ibu, para tetangga, musim semi gue akan tiba. Kenapa lu tidur di lantai? Menyelamatkan nyawa lu aja udah bikin lu nempel. Kalau tidur di ranjang yang sama, gimana nanti? Apa lu mau gue bayar 100.000? Atau 200.000? Aku terlalu banyak berpikir. Pria yang bahkan tidak mau berbagi mangkuk denganku. Mana mungkin tidur seranjang denganku? Ya ampun. Aduh, lihat. Zixingxi yang cantik sekali. Coba lihat. Ah. Merek Phoenix lagi. Suamiku, Luo, sudah menabung gaji 3 bulan dan menyiapkan kupon industri khusus dibeli untuk hadiah ulang tahunku. Wah, suamimu baik banget ya sama kamu. Ya, tidak seperti beberapa orang. Mangkuk dan piring saja harus dipisah, pakai masing-masing. Pagi-pagi sudah nyinyir. Aku akan membuat kalian tahu rasanya sakit itu seperti apa. Iya. Hari ini ulang tahun Nyonya Luo ya. Sepeda ini
Sudah diantar dari markas ke tangannya pagi-pagi sekali. Wah, iri banget. Apa? Sepedanya dikembalikan. Nyonya Luo, tadi malam suamimu tidak pulang lagi ya? Padahal hari ini ulang tahunmu. Komandan Kompi Luo tidak mungkin cuma mau sepeda dia mengusirmu, ya? Komandan Kompi Luo sudah lama tidak pulang ya? Apa yang kamu bicarakan? Dia sibuk kerja. Pangkat suamiku lebih tinggi dari suamimu. Jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Suamimu sibuk, suamiku lebih sibuk lagi. Tapi dia tetap pulang setiap malam untuk menemaniku. Aku dengar, orang yang paling minder adalah orang yang paling butuh pamer untuk membuktikan nilainya. Malas berdebat dengan orang sepertimu. Masa sih? Nggak mungkin. Nyonya Luo, kamu bahkan nggak bisa naik sepeda? Komandan Kompi Luo nggak perhatian banget, ya? Sebelum memberimu sepeda, seharusnya dia meluangkan waktu untuk mengajarimu. Kenapa kalau aku nggak bisa naik sepeda? Sepeda itu barang langka. Di seluruh kompleks ini nggak ada yang bisa naik. Siapa bilang? Aku bisa. Kamu? Nggak mungkin. Kamu cuma gadis miskin dari desa, bahkan sepeda. Ini pertama kalinya kamu lihat kan? HMPH, omong kosong. Sini, aku ambil. Dia beneran naik. Jiangmi, kalau kamu merusak sepedaku, aku akan mengusirmu dari kompleks. Dia beneran bisa naik. Dia beneran jalan. Dia naik, sepedanya bergerak. Hebat banget. Jiangmi punya keahlian kayak gini. Hebat banget. Tunggu sepedaku. Berhenti, berhenti, berhenti. Latihan yang bener ya. Kalau barang ini nggak dipakai, bisa rusak loh. Uk. Jiangmi, kamu sombong banget sih? Iya, aku memang nggak bisa naik sepeda, tapi itu lebih baik daripada kamu yang bisa naik. Tapi nggak ada cowok yang beliin. Sialan. Kok dia mukul sih? Kamu berani mukul aku? Kalau kamu salah ngomong, ya harus dipukul. Aku salah ngomong apa? Siapa di kompleks ini yang nggak tahu? Suamimu sama sekali nggak cinta kamu, piring dan sumpit kalian aja dipisah, baju juga dicuci terpisah, apalagi beliin kamu sepeda. Kalau dibilang bagusnya, kalian cuma hidup bareng. Secara kasarnya, lu bahkan lebih rendah dari ayam. Nggak nyangka keluarga Komandan Kompi Luo peduli banget sama urusan pribadi keluarga komandan kami. Jelas-jelas gue ngomongin lu. Apa hubungannya sama Komandan Shen? Gue istrinya Shen Yanchen. Urusan kita ya urusan pribadi komandan. Nggak nyangka Komandan Kompi Luo peduli banget sama urusan pribadi keluarga kami. Sampai nyuruh istrinya setiap saat ngawasin mangkuk kami dipakai bareng atau enggak, baju dicuci campur atau enggak. Jangan-jangan dia ngincer posisi komandan, ya? Nggak ada niat baik, nih? Jangan ngawur. Suami gue sama Komandan Shen itu setia banget. Mana mungkin dia ngincer posisinya? Oh, jadi bukan perintah Komandan Kompi Luo. Berarti ini ulah lu sendiri, dong? Di kompleks kita ini ada tetangga yang suka ngawasin. Gimana warga bisa hidup tenang? Serem banget. Pantesan dia sering mondar-mandir di depan rumah orang. Bukan gue. Lu diam. Sayang. Kalian nggak ada kerjaan lain? Pergi sana. Bikin ulah lagi di rumah, nanti gue bersin lu. Maaf ya, kakak ipar. Istri gue ini nggak ngerti apa-apa, dengar gosip sedikit, langsung percaya aja. Tapi dia nggak ada niat jahat kok. Sepeda ini buat kakak ipar bukan barang langka. Kalau mau pakai, pakai aja. Suamiku. Udah. Nggak perlu, gue nggak butuh sepeda. Komandan Kompi Luo, mending lu luangin waktu buat nemenin istri lu di rumah. Biar dia nggak kebanyakan makan terus gabut, ngeladenin hidup orang lain. Iya, kakak ipar benar. Dan lu, jangan ikut campur urusan kakak, ngerti nggak? Hah? Lu. Bersih banget?
Gue salah masuk rumah? Oh, Komandan Kompiluo udah datang. Belum makan kan? Duduk di meja, roti bakpao atau apa, ganjal perut dulu. Supnya sebentar lagi matangnya. Duduk. Komandan Shen. Kakak ipar baik banget, udah tobat ya? Semoga dia benar-benar berubah. Oh, Komandan, surat dari orang itu sudah diperiksa di markas, tidak ada yang mencurigakan. Oh ya, dan lagi. Kakak ipar waktu itu kabur. Sebenarnya dia ditipu. Bodoh sekali. Komandan, kakak ipar masih sangat muda. Jangan terlalu mempermasalahkannya. Sudah setahun menikah, masih muda. Komandan, jangan lupa, Anda dan kakak ipar terpaut 9 tahun. Sudah tua masih mau yang muda. Jangan salahkan kalau yang muda mogok. Aduh, suratnya sudah saya sampaikan ya, saya pergi dulu. Kakak ipar, saya pergi dulu ya. Aduh, makanannya sebentar lagi siap. Ini apa ya? Hah? Siapa yang menulis surat ini untukku? Bukankah ini pria yang kamu ajak kabur? Kenapa begitu cepat sampai lupa dengan orang baru? Pria yang kuajak kabur? Mimi, waktu itu aku tiba-tiba ada urusan dan meninggalkan penginapan. Semoga kamu baik-baik saja. Siang ini bisakah kita bertemu di restoran pusat kota? KFA. KFA. Itu si KFA yang main drama itu? Hahaha, ya ampun. Ternyata dia dewa drama Hong Kong masa depan. Dia itu dewa drama Hong Kong masa depan. Meskipun gak bisa sama dia, aku bisa dukung karir aktingnya, dapat bagian keuntungan film. Aku tahu. Trik pura-pura baik ini cuma buat bikin aku lengah. Jiangmi, kalau kamu berani hianati aku, jangan salahkan aku kalau nggak peduli lagi. Suami, kamu hari ini mau ke markas, ya? Sebentar lagi. Kalau gitu, sekalian antar aku ke pusat kota dong. Mau ketemu selingkuhan? SST. Kok ngomongnya kasar banget? Meskipun kamu komandan, lumayanlah. Tapi kamu harus akui, di zaman ini, banyak orang hebat bermunculan, banyak banget bos-bos, santai aja. Kalian beda level. Ngomong apa sih? Hangyu. Komandan, perlu kirim orang buat awasi nyonya? Tidak perlu. KFA, halo? Namaku Jiangmi. Nggak deh, kita kan udah kenal. Apa nggak terlalu formal? KFA, ku dengar kamu suka acting. Biar aku jadi manajermu. Mimi. KFA. Hahaha. KFA. Ini aku, Mimi. Maaf ya, rumahku kebakaran, aku harus menyelamatkan diri. Tunggu dulu. Apa yang dipikirkan pemilik tubuh ini? Tidak mencintai pria hebat di rumah, malah kabur dengan pria simpanan. Mimi, waktu itu aku tidak sengaja kabur. Aku tiba-tiba ingat ada urusan penting di rumah, jadi aku pergi duluan. Waktu itu kamu ditangkap, kan? Haha, tidak apa-apa. Suamiku datang menjemputku. Ahaha, syukurlah kalau begitu. Aku sudah mencari tahu. Meskipun kita melewatkan rekrutmen pabrik elektronik, tapi sekarang masih ada tempat yang butuh 2 pekerja. Kita bisa bekerja bersama. Pergi saja sendiri. Sana, aku mau tetap di sini. Mimi, kamu masih marah karena aku meninggalkanmu waktu itu? Lepaskan. Singkirkan tangan kotormu itu. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau kasar. Aku sudah mengerti sekarang, kamu membohongiku dengan pekerjaan pabrik elektronik untuk membawaku keluar.
Hari ini, aku datang untuk memberitahumu. Jangan cari aku lagi. Mimi, bukannya keluargamu lagi susah? Kamu kan mau cari uang buat bantu keluarga? Kalau kamu nggak ikut aku, adikmu, ibumu, mereka gimana dong? Ternyata ini alasannya dia lari ke kota selatan. Bukan urusanmu. Aku di sini juga bisa cari uang. Kalau kamu nggak ikut aku harus bilang apa ke mereka? Aduh, aku nggak ikut. Kamu pergi sendiri aja. Cuma kerja di pabrik elektronik. Kenapa harus aku ikut sih? Aneh banget. Anggap aja Kak Eva mohon padamu. Ikut aku ke selatan ya. Kumohon, ikut aku ke selatan. Toilet di mana? Di sebelah sini. Aku sudah janji sama Kak Wang dari klub akan bawa seorang wanita kembali. Kalau kamu nggak ikut, aku harus jelasin apa ke dia? Jiangmi, kamu yang maksa aku. Komandan Shen sudah larut. Nyonya di sini. HMPH, bodoh sekali. Mimi. Sini. Hehe. Maaf ya, Mimi. Tadi KFA lancang. Aduh, kalau nggak mau, kita nggak usah pergi, ya? Oke, kalau gitu, setelah ketemu, nggak usah ketemu hari ini. Dan jangan kirim surat lagi ke aku. Baik. Terakhir kali KFA salah. KFA traktir kamu minum. Sebagai permintaan maaf. Ya, ayo. Siapa itu? Berani-beraninya merusak rencanaku. Suamiku, kenapa kamu datang? Suamiku? Komandan Shen, ya. Pertama kali ketemu, mau minum? Jangan. Minum. Kamu meludah ke minumanku. Wah, kamu menjijikkan sekali. Aku. Tiup. Tiup. Panas sekali. Di depan umum, merusak moral. Tangkap dia, tahan beberapa hari lalu lepaskan. Kamu jangan mendekat. Mau apa kamu? Bangun. Bawa pergi. Apa? Obat perangsang. Shen Yanchen, ngapain sih? Sakit nih peganganmu. Orang tuamu nggak ngajarinnya. Gelas yang udah ditinggal. Jangan diminum lagi. Mana gue tahu, dia masukin racun. Komandan Kompiluo benar. Dia itu kayak anak kecil. Ngapain gue ladenin? Nanti jangan keluar sendirian lagi. Setidaknya ajak beberapa bawahanmu. Oke. Tunggu dulu. Gimana kamu tahu, aku ke restoran? Aku. Kamu ngintip suratku ya? Apa yang belum pernah aku lihat? Semua surat yang dikirim ke asrama keluarga harus melewati beberapa pemeriksaan. Dan hanya setelah aku setuju, surat itu baru bisa sampai ke tanganmu. Hah? Di matamu, aku kayak telanjang bulat. Suamimu sama sekali nggak cinta kamu. Sendok garpu kalian aja dipisah, baju juga dicuci terpisah, apalagi beliin kamu sepeda. Keluargamu bukannya lagi susah ya? Kamu kan mau cari uang, buat bantu keluarga? Jiangmi. Sini. Ngapain? Ini uang buat kamu. Buat apa? Terserah kamu mau pakai buat apa. Beli sepeda atau kirim ke rumah orang tuamu. Terserah. Komandan Shen.
Komandan, kamu kasih dia uang sebanyak ini, dia nggak bakal hambur-hamburkan, kan? Kalau sudah dikasih, ya buat dia. Mau beli tang juga, aku nggak peduli. Ayo pergi. 50 yuan utuh. Beli apa ya enaknya? Dapat ide? Ayo cuci-cuci, wuhu. Cuci-cuci, wuhu. Cuci-cuci. Komandan Shen, tolong atur baik-baik istrimu itu. Cuci-cuci. Cuci-cuci. Nggak tahu dia dapat uang dari mana. Beli jeroan babi sembarangan, barang-barang yang nggak ada yang mau, terus ada adas bintang sama lengkeng juga. Orang lain beli buat sup, 1-2 biji juga cukup. Nggak kayak dia, beli tumpukan-tumpukan. Uang itu aku yang kasih. Aku sudah tahu, dia mencuri uangmu. Hah? Apa? Kamu yang memberinya uang. Kamu menyuruhnya membeli setumpuk jeroan babi ini. Uang itu aku yang kasih. Dia mau melakukan apa saja, aku tidak akan ikut campur. Satu hal lagi, aku adalah komandan. Istriku Jiang Mi adalah nyonya komandan. Apapun pendapatmu tentang dia, di kompleks keluarga ini, tolong hormati dia. Baik. Matahari terbit dari barat. Pria ini berubah pikiran. Ternyata membela Jiang Mi. Sudah pulang. Aku pakai mangkukku sendiri. Coba ini. Shen Yanchan. Aku suruh kamu coba. Coba. Kenapa malu-malu? Pita, suaramu ketinggalan di rumah? Ngomong dong. Mangkukku dipakai buat kuah. Wah. Mau makan semangkuk denganku? Mengingat ada makanan enak hari ini. Dasar. Oh, Komandan Shen. Makanannya banyak banget hari ini? Dia yang masak. Yang kamu maksud dia? Bukan Jiang Mi kan? Kupikir dia akan mengambil uangnya, membeli sepeda karena kesombongan, atau memberikannya pada keluarganya. Tidak kusangka hal pertama yang dia pikirkan adalah memperbaiki makananku. Komandan Shen. Coba deh kamu perhatikan baik-baik. Lihat apa yang dimakan semua orang. Kamu. Istrimu membeli jeroan babi di kompleks perumahan. Berita ini sudah tersebar di seluruh unit, tahu. Ini bukan disiapkan untukmu, tahu. Ini jelas disiapkan untuk semua orang. Jiang Mi. Lauk pauk baru matang. Nih, ibu-ibu, ayo coba, ayo lihat. Apa itu, kok wangi banget? Ayo cepat. Ayo, kita lihat. Ayo. Wah. Cih. Gue kira apaan? Ternyata jeroan babi, anjing aja geleng-geleng. Tapi rasanya enak loh, nggak bau sama sekali. Iya kan? Jeroan ini nih, udah gue sikat pakai sikat kawat sampai bersih banget. Ditambah resep rahasia kerajaan, pas dimakan wangi, gurih, sama sekali nggak enek, dan kenyal. Orang Tiongkok nggak bohongi orang Tiongkok, ayo, cobain. Jeroan ini mau kamu jual kan? Nggak enak dong kalau kita makan gratis. Yah, kita kan satu kompleks perumahan. Kita ini keluarga sendiri. Makan aja, gue senang kok, ayo cobain. Aku coba satu. Sop jual mahal. Kalau gitu, jangan makan.
Wah, enak banget. Beneran gak Bu sama sekali. Jauh lebih enak dari buatan gue. Ini nih, dijamin bikin nambah nasi, dijamin. Ibu-ibu, kalau kalian gak sempat masak, bisa beli di tempatku. Ini bahan-bahan biasa kok. Gak mahal sama sekali. Aku 1/2 kilo. Aku sekilo. Aku 3 kilo. Ngapain? Enak banget sih. Dasar gak guna. Langsung luluh cuma sama jeroan babi. Yuan, 20 yuan. 160 yuan, ditambah 100 yuan pinjaman dari Shen Yanchen. Untung bersih 60 yuan. Hah? Berarti aku masih kurang 7.940 yuan. Hah? Masih banyak banget, gimana caranya aku bisa ngumpulin uang buat balikin mahar itu? Nggak bisa, aku harus pulang dan ambil kembali 8.000 yuan itu. Siapa? Kakak, ini aku. Kakak? Ini dia adik nggak guna yang tiap bulan datang minta uang ke pemilik tubuh asli. Bagus. Aku belum nyari kalian, kalian malah datang sendiri. Dasar anak sial, cepat buka pintunya. Siapa? Siapa? Berani-beraninya kamu mukul aku? Bukan kamu sendiri yang jatuh? Udah, ngomong aja ada apa. Kasih aku 60 yuan, aku mau ajak teman-teman makan di restoran. Aku udah capek-capek jualan seharian. Adik nggak guna ini tinggal minta, langsung habis gaji sehari. Keluarga kalian itu gimana sih? Kamu nggak tahu? Mana ada modal buat traktir teman makan? Dengar ya, uang nggak ada, nyawa juga nggak ada. Berani bikin onar di kompleks keluarga. Kamu berani pukul aku? Kamu percaya nggak aku bakal bilang ke ibu, kalau kamu bersekongkol sama orang luar buat ganggu aku? Kamu masih berani ngadu? Shen Yanchen? Bunuh dia sekarang. Aku anggap nggak punya adik kayak dia. Tunggu sebentar. Mulai. Hah? Aku cuma bercanda, kakak ipar, aku nggak akan bilang ke ibu. Kalau kamu berani ganggu kakakmu lagi, aku akan patahkan kakimu. Apa-apaan sih? Cuma datang buat nagih utang. Bodoh banget. Dipukul nggak tahu cara melawan. Mana aku tahu dia beneran mau pukul kakaknya. Sakit. Sudah tahu. Sebenarnya Shen Yanchen, lumayan lembut juga ya. Jiang Mi, jujur padaku. Berapa kali sebulan mereka minta uang darimu? Ini mau interogasi? Mereka selalu datang minta uang padaku saat kamu sedang bertugas. Kalau gue nggak bisa kasih, mereka mukulin gue. Sampai badan gue penuh luka. Keluarga Jiang ini udah ambil uang mahar 8.000. Masih kurang juga. Tiap hari datang buat ngisap darah. Makanya gue niat mau ngomong jelas sama mereka, supaya mereka nggak ganggu gue lagi. Apa mereka yang cuma bisa makan doang itu mau? Hah? Bagaimanapun, mereka keluarga gue. Gue coba cara baik-baik dulu. Oke, gue temenin. Nggak usah. Lo kan ada tugas. Gue bisa pulang sendiri. Canda doang, gue mau pulang buat ambil uang mahar. Kalau lo ikut, nanti lo tahu kalau gue mau cerai, kan? Ini. Ada apa ini? Tadi dia bilang apa? Menurutmu gimana? Komandan Shen, Jiang Mi mau pulang ke rumah orang tuanya, ya? Kelihatannya dia udah siapin barang-barangnya. Oh, iya. Kayaknya dia diusir, deh. Maksudnya gimana? Istri orang normal kalau pulang ke rumah orang tua. Meskipun nggak harus diantar pakai mobil atau bawa barang elektronik. Setidaknya ganti baju baru. Lihat Jiang Mi, seolah diusir dari rumah, pulang tanpa apa-apa, kasihan sekali melihatnya. Kamu sudah pulang. Jiang Mi. Tada.
Ini untukmu. Ih, kamu. Apaan nih? Beliin buat ibuku? Ngapain juga aku beliin buat dia? Ini buat kamu. Modelnya jadul banget. Dia nggak mungkin mau aku pulang pakai ini, kan? Jiangmi, ada satu lagi. Sudah kuduga. Mana mungkin cuma beli satu baju jelek? Ternyata memang nggak ada yang paling jelek. Cuma ada yang lebih jelek. Aku ada tugas. Nggak bisa pulang bareng kamu. Jadi aku sengaja beliin kamu baju cantik. Biar kamu lebih percaya diri pas pulang ke rumah orang tua. Ahaha. Wah. Cantik banget. Aduh, makasih, suamiku. Ah, sama-sama. Kalau gitu kamu istirahat lebih awal. Mobilnya sudah sampai, ya? Hah? Jiangmi. Jiangmi sudah pulang. Suami tentara lu itu mana? Nggak usah dibahas deh. Udah cerai aja. Wajar aja kalau cerai. Dulu keluarga Jiang yang jebak si cowok. Kalau Jiangmi itu baik, mereka pasti bisa akur. Jiangmi itu dididik sama nenek sihir keluarga Jiang. Sok tinggi, mata duitan. Cepat atau lambat pasti ditendang. Betul banget. Apa? Jiangmi cerai? MA, aku lapar, semua lapar. Aduh, ini dia, ini dia. Cepat. Pak, MA, aku pulang. Dasar anak nggak guna. Berani-beraninya lu pulang? MA. Ngapain lu pulang? Nggak ada makanan buat lu di rumah ini. Nggak ada makanan buat lu di rumah ini. Ah, gue tanya, adik lu minta uang, kenapa lu nggak kasih, malah nyuruh orang mukulin ya Ozu? Dia satu-satunya harapan keluarga kita. Kalau dia kenapa-kenapa, gimana kita hidup? Dasar keluarga vampir. Kalau gitu, jangan salahkan gue kalau nggak sopan. Pak, MA, bukan aku nggak mau kasih uang. Tapi Shen Yanchen sama sekali nggak kasih aku uang. Gimana aku bisa kasih kalian? Jangan bohong lagi. Temanku lihat kamu jualan jeroan babi di bawah asrama keluarga. Sehari bisa dapat banyak uang, kan? Jeroan babi apa? Itu loh, makanan rebusan. Temanku ngikutin dia seharian. Katanya dia bisa dapat lebih dari 100 yuan sehari. Apa? Lebih dari 100 yuan? HMPH, urusan sebagus ini, kenapa kamu nggak ajak sekeluarga buat cari uang bareng? Dasar anak sial. Makan di rumah tapi bantu orang luar, nggak tahu diuntung. MA, Pak, bukan aku nggak mau ajak sekeluarga cari uang bareng. Intinya, resep rahasia itu bukan punyaku. Itu punya orang hebat. Aku cuma kerja buat orang hebat itu. HMPH. Orang hebat apa? Sehebat apa sih? Aduh, kita cuma perlu bayar biaya merek. Dia bisa kasih kita bahan-bahan, resep rahasia, semuanya. Kita bisa buka usaha sendiri. Apa itu biaya merek? Kan nggak mungkin mereka kasih gratis ke kita? Anggap aja kita bayar buat belajar, ambil resep rahasia mereka, nanti kita bisa buka usaha sendiri. Gue nggak bisa langsung kasih tahu kalian. Gimana kalau mereka laporin gue ke polisi? Terus, biaya merek itu. Berapa duit? Nggak banyak. Bukan 8.999. Bukan 5.999. Hari ini cuma 3.000 dan dihitung per orang. Berapa? Di 3.000? 3 orang berarti 9.000 dong. Ini sih perampokan. Pak, sehari bisa dapat 100. Sebulan berapa? 3.000. Apalagi kalian bertiga, buka warung kecil di pinggir jalan, jual ke orang-orang yang lewat. Pasti untungnya jauh lebih banyak dari gue. Jangan-jangan kamu cuma ngarang-ngarang. Mau nipu duit kita? Mana mungkin?
Gue ini anak kandung kalian, gue punya kemampuan buat cari duit ini. Kalian kan tahu sendiri? Aduh. Tadi orang hebat itu bilang ke gue, tinggal sedikit pesanan, yang dapat berarti untung besar. Langsung ambil, langsung kirim. Ada benarnya juga. Kalau Jiang Mi punya resep itu dari dulu, saat kita memaksanya menikah dengan pejabat untuk uang mahar, dia pasti sudah mengeluarkan resepnya. Dia tidak akan sampai bunuh diri melompat ke sungai. Apa kita punya uang sebanyak itu? Dulu waktu dia menikah dengan Shen Yanchen itu, bukannya dapat uang mahar 8.000 yuan, tapi itu kan uang buat Yaozu nikah dan bangun rumah. Terus mau nikah apaan? Tunggu aku nikah. Uang itu sudah dihabiskan oleh si pembawa sial itu. Ambilkan saja untuknya. Minta orang pintar itu kasih harga murah. Kita bertiga 8.000 yuan. Utang 1.000. Bodoh amat sih lu. Resepnya mana? Ngapain buru-buru? Aku harus transfer uangnya ke orang pintar itu dulu. Tunggu dia setuju. Tunggu ya. Mimi. Pak, tunggu sebentar. Jiang Mi, kamu mau kemana? Nggak nginep semalam di rumah? Mereka nggak suka sama aku. Terus ngusir aku pulang. Kasihan banget, ya. Aduh. Jiang Mi, kok belum pulang juga, sih? Mama, udahlah, jangan muter-muter terus. Aku jadi pusing nih. Dia tinggal di mana, sih? Kita semua tahu dia nikah sama siapa. Masa dia kabur bawa uang? Bibi Jiang, kalian nggak makan. Lagi nunggu siapa? Ini, lagi nunggu amiku. Jiang Mi? Bukankah dia sudah naik mobil pulang? Kak, kamu bilang apa? Betul. Siang ini, aku lihat dia pegang sesuatu di tangannya. Terus naik bus ke kota, pergi gitu aja tanpa menoleh. Nggak tahu juga dia mau tinggal di mana setelah diusir dari rumah Komandan Shen. Apaan tuh? Mereka berdua cerai? Iya, kamu nggak tahu? Setelah diusir Komandan Shen ke rumah orang tuanya, dia pulang dengan tangan kosong, nggak dapat sepeser pun. Kamu bilang apa? Kamu bilang apa, sih? Hah? Aduh. Taruh barangnya di sini. Aku pergi dulu. Nasibku malang sekali. Gimana mereka bisa cerai? Uang tabunganku sudah ditipu anak kandung sendiri. Jangan nangis, Bu. Kalau ditipu, tinggal kejar dan ambil lagi, kan beres. Dia dan Shen Yanchen sudah cerai. Mau cari dia di mana? Ah, oke. Aku ada ide. Komandan Shen, ini markas besar para pedagang manusia. Banyak gadis yang diculik terakhir terlihat di sini. Setelah kasus ini terpecahkan, promosi dan kenaikan gaji sudah di depan mata. Jangan bicara. Hei, bangun. Sekarang kita berhenti istirahat sebentar. Yang mau ke toilet, cepat pergi. Akhir tahun pedagang manusia merajalela, semua hati-hati jangan sendirian. Itu dia. Itu dia. Cantik banget. Sebelum dijual, biar aku coba dulu. Kok dia? Dasar wanita busuk, akhirnya ketangkap juga. Aduh, kamu siapa? Lepasin gue. Komandan Shen, bukannya ini istrimu? Maaf ya, gue lagi berantem sama istri gue. Dia bahkan ngambil uang tabungan buat berobat. Dia bohong. Gue sama sekali nggak kenal dia. Nggak kenal gue? Cari masalah. Cepat balikin uang berobat ibu gue. Ini punya gue, lepasin. Tenang, sudah sampai sini. Mungkin bisa menemukan markas mereka.
Jangan sampai gagal. Lepasin. Yah, maaf ya, gue akan bawa dia pergi sekarang. Cepat pulang sana. Lepasin gue. Ayo. Lepasin gue. Ayo. Lepasin gue. Lepasin gue. Lepasin gue. Wanita busuk. Kami semua nungguin kamu seharian. Belum makan nih. Coba cek kapan mobilnya datang. Oke. Kamu juga beli makanan sana. Oke. Aku peringatkan ya, jangan macam-macam sama aku. Shen Yanchen pasti lagi tugas, jadi nggak bisa datang. Aku harus tenang. Yang bisa menyelamatkanku cuma diriku sendiri. Berani kabur? Kamu. Berhenti. Jangan sampai aku nangkap kamu ya. Kalau ketangkap, habis kamu. Berhenti. Cewek kecil, mau kabur kemana? Bos, aku sudah menemukan lokasi markas pedagang manusia itu. Mau kemana? Menyelamatkan Jiang Mi. Pikirkan baik-baik. Kamu sekarang meninggalkan tim tanpa izin itu melanggar aturan. Akan kena tegur atasan. Biarkan saja mereka menegur. Hei, Kamu nggak lihat tatapan mata Jiang Mi. Demi misi ini, aku menahan diri untuk tidak menolongnya. Aku sudah melakukan yang terbaik. Kalau sampai terjadi sesuatu padanya, seumur hidupku, aku nggak akan memaafkan diriku sendiri. Komandan Shen. Jangan lari. Aku kenal daerah ini. Kamu nggak akan bisa kabur. Sembunyi di mana? Keluar. Gue udah lihat lu. Ketemu juga lu. Hahaha. Sini lu. Jago lari juga lu, ya? Tenang aja, gue nggak bakal mukul muka lu. Kalau jelek, nggak laku nanti. Pilih, patah tangan. Atau patah kaki. Tolong. Tolong. Banyak omong. Kalau gitu, patahin aja kakinya. HM? Hah? Jiang Mi. Kamu nggak apa-apa. HM. Shen Yanchen. Aku tahu, kamu pasti nggak bakal ninggalin aku. Maaf. Syukurlah kamu nggak apa-apa. Kakak ipar, kami tadi lagi menjalankan misi, harus dimaklumi. Aku tahu. Baguslah kalau kamu paham. Kamu nggak tahu. Untungnya misi selesai. Para penculik itu udah kami tangkap semua. Tadi pas kamu naik mobil, komandan kami panik banget. Langsung ngejar. Kan buat melayani rakyat. Sudah seharusnya begitu. Melayani rakyat apanya? Tadi komandan kami bilang padaku, kalau kamu sampai terluka, dia tidak akan pernah. Cepat makan. Kenapa banyak omong? Para pedagang manusia sudah dibereskan. Tapi kita masih punya satu orang yang belum diurus. Siapa? Ya Ozu,
Orang yang kamu cari bisa diandalkan? Benar-benar bisa menemukan kakakmu? Aduh, tenang saja. Pasti bisa diandalkan. Itu dia, tangkap dia. Hei, kalian mau apa? Kenapa kalian menangkap anakku Yaozu? Aku menemukan Jiang Yaozu bersekongkol dengan pedagang manusia. Harus dibawa untuk diinterogasi. Hukuman mati atau penjara akan diberitahukan nanti. Ah. Hukuman mati? Istri. Ayah, ibu, tolong aku. Aku tidak mau dihukum mati. Cepat bawa dia pergi. Ah, ayah. Azu. Komandan Shen, ada apa dengan kalian? Kami sedang dalam misi. Betul, kami bersama. Ayo pergi. Misi apa yang bisa mereka berdua lakukan? Apa kamu nggak ngerasa? Mereka berdua kayaknya berubah? Perasaan itu, mereka jadi lebih dekat. Cepat sini, cepat. Hah? Hahaha, Shen Yanchan. Kita menjalankan misi bersama. Aku juga sudah jadi bagian dari tim. Atasan bilang, meskipun aku nggak patuh perintah dan meninggalkan tim di tengah jalan, tapi berhasil menangkap penjahat utama Huang Chao, dapat penghargaan kelas 1. Dan kamu membantuku menangkap penjahat. Juga berjasa. Nggak nyangka ya. Aku juga suatu hari nanti bisa bantu kamu, Shen Yanchan. Kamu mikirin apa? Aku mikirin ini. Oh. Ganggu banget. Ah. Kalau yang kayak gini masih ganggu nggak? Yang kayak gini. Nggak ganggu lagi. Ikut aku ke ibu kota ya. Ketemu keluargaku. Jiang Mi. Bangun, makan yuk. Jiang Mi. Efek jembatan gantung itu nggak boleh ya? Kok bisa-bisanya aku tidur sama orang yang mau dicerai? Udah bangun? Cepat bangun, mandi, terus makan. Nanti malam kita naik kereta bareng ke ibu kota. Ibu kota? Ibu kota mana? Pulang ketemu keluargaku dong. Semalam kan kita udah sepakat? Ikut aku ke ibu kota ya, ketemu keluargaku. Omongan diranjang kok dianggap serius sih? Pulang, pasti pulang. Kamu keluar dulu deh, aku mau ganti baju. Oke. Selamat pagi, Komandan. Lihat tuh. Keponakanmu kok bisa pulang tanpa kurang suatu apapun? Ya, ini kan udah jelas banget. Dia nikah sama gadis desa, buat cuci tangan, terus kalau udah waktunya, dia cerai. Balik ke ibu kota. Terus nikah lagi sama yang sepadan. Masa lalu yang gak beres itu bakal terlupakan. Nggak tahu malu banget. Padahal cucu tertua keluarga Shen. Seberapa mulia sih dia? Pasti cuma ngincer status penduduk ibu kota, sama rumah warisan keluarga Shen. HMPH, main curang gitu. Kamu masih ngarep rumah kakak? Kamu nggak? Rumah itu kan dari militer buat tempat tinggal kakak. Nggak ada hubungannya sama kita. Kakak pergi tugas sampai sekarang nggak ada kabar. Keponakanmu juga dipindah ke unit di kota kabupaten. Di rumah besar ini, tinggal adik iparmu sendirian.
Kita sekeluarga tinggal di rumah kecil. Dia orang luar. Kenapa bisa tinggal di rumah sebesar ini? Ini adil nggak? Buat apa ngomong banyak? Dia udah bawa pulang istrinya, nggak bisa dibagi. Nggak berguna banget. Rumah itu harus aku yang urus. Aku nggak percaya. Adik ipar yang sombong itu bisa suka sama menantu dari desa ini. Ayo, pulang. Bagus. Aduh, aku lupa beli hadiah buat ibumu. Aku ke supermarket dulu. Biasanya ketemu aku kok nggak segugup ini. Kamu kan suamiku, ngapain gugup? Jangan ketawa terus, coba bantu aku mikir. Nanti kalau ketemu ibumu, aku harus bilang apa ya? Jujur saja, dulu waktu keluarga Shen kena musibah, semua kerabat dan teman dalam semalam langsung menjauh. Ibuku, meskipun dia tidak bilang, tapi di hati dia masih keberatan. Yan Chen, Bu, Yan Chen, setelah 5 tahun, akhirnya ibu ketemu kamu. Bu, Ini, kamu siapa? Baru ketemu langsung panggil ibu. Enggak malu apa? Bu, ini menantu ibu, Jiang Mi. Aku enggak punya menantu kayak kamu. Bu, ini kan pertama kali kita ketemu ya? Apa ada salah paham? Aku tahu kamu. HMPH, dulu kamu bunuh diri lompat ke sungai. Yan Chen yang menyelamatkanmu. Kamu bukannya berterima kasih, malah menjebatnya, memaksanya menikahimu. Bu, itu kan sudah masa lalu. Masalah ini, aku dan Yanchen sama-sama korban. Jangan bohongi aku di sini. Kamu yang enggak bisa makan, enggak bisa pakai baju, si kaki lumpur itu, bisa-bisanya nempel sama Yan Chen. Hidup enak, makan enak. Berani bilang kamu tidak punya niat? HMPH. Tidak usah banyak bicara. Beraninya kamu bersama kerabat miskinmu itu, menipu Yan Chen 8.000 yuan uang mahar? Ternyata intinya, hanya masalah 8.000 yuan uang mahar ini. Hanya 8.000 yuan. Kamu tahu betapa pentingnya 8.000 yuan ini? Itu uang penyelamat hidup Yan Chen. Itu satu-satunya harta yang tersisa untuk Yan Chen. Seluruh keluargamu sudah bangkrut, pasti tidak bisa mengeluarkan sepeser pun, kan? Ini apa? Uang mahar 8.000 yuan. Awalnya aku berpikir akan mengembalikannya padamu setelah sampai rumah. Tidak menyangka situasinya begini. 8.000 yuan? Keluarga Jiang begitu serakah. Bagaimana kamu bisa mendapatkan uang itu kembali dari mereka? Itu tidak penting. Yang penting aku sudah mengembalikan uang mahar padamu. Kalian tidak punya alasan untuk meremehkanku. Shen Yanchen, ayo kita cerai. Ayo kita cerai. Cerai. Kenapa? Bibi benar. Aku ini cuma orang miskin yang kelaparan. Jauh berbeda denganmu, kita memang seharusnya cerai. Ini. Karena aku sudah mengembalikan uang mahar kalian. Aku pergi dulu. Makasih sudah mengantarku ke ibu kota. Hei, Jiang Mi. Jiang Mi, ibuku cuma bicara kasar. Dia tidak bermaksud jahat. Shen Yanchen, kamu tahu bagaimana hidupku di rumah. Aku seperti barang rongsokan yang dijual sana-sini, sekarang di rumahmu, aku masih harus direndahkan dari ujung kepala sampai kaki. Ini bukan hidup yang kuinginkan. Jiang Mi. Jangan ikuti aku lagi. Yan Chen, apa ibu terlalu menyakitinya? Aku juga tidak tahu dia datang untuk mengembalikan mahar. Lihatlah ini, aduh. Dulu dia hampir dijual keluarganya. Lebih baik mati daripada menurut, lalu melompat ke sungai. Aku yang menyelamatkannya, baru dia dijual kepadaku. Dan uang ini, dia hampir dijual lagi oleh keluarganya, hanya untuk mendapatkan kembali 8.000 yuan itu. Bu, bagaimana ibu tega menyakitinya seperti itu? Aku salah paham. Aku kira dia itu sama seperti gadis desa lainnya, licik. Tidak kusangka. Aduh, jadi begini. Cepat kejar dia kembali. Ibu sendiri yang akan minta maaf padanya. Tenang saja, aku akan melakukan apapun untuk mengejarnya kembali. Aku benar-benar gila sampai berpikir bisa hidup selamanya dengan orang hebat. Mantan istri jahat memang harus punya kesadaran sebagai mantan istri jahat. Ruko disewakan.
Selamat datang. Aku bukan mau makan. Aku mau sewa ruko. Hah? Kamu? HMPH. Ruko kita sebulan 350. Kamu sanggup bayar? Memang benar ruko di ibu kota. Mahal banget. Aku belum punya uang sebanyak itu. Gak punya uang kok masuk. Sana-sana, jangan ganggu aku jualan. Kak Kyang, meskipun aku nggak punya uang buat sewa seluruh ruko, tapi aku juga bukan nggak punya uang sama sekali. Lihat, kita bisa sewa per area, kan? Bagi area? Gimana caranya? Aku di depan toko, jualan whey pakai gerobak kecil. Kebanyakan pelanggan suka bungkus bawa pulang. Kadang ada juga pelanggan yang mau makan di tempat. Aku pinjam kursimu buat mereka makan. Cuma sewa depan toko. Betul. 35 sebulan. Gimana? Oke deh. Lagian depan toko kosong juga. Tapi, aku bilang duluan ya. Kalau baru buka nggak laku. 35 ini nggak bisa dikembaliin. Pasti laku kok. Oke, aku bikin kontraknya dulu. Dekat sini ada proyek dan sekolah. Yang lewat sini kebanyakan bawa keluarga. Jualan sarapan nggak laku. Tapi jualan whey masih ada peluang. Jiangmi. Yan Chen, aku sudah suruh tim pengawal mencarinya. Kamu pulang dan istirahat saja. Sepupumu dengar kamu pulang, dia sengaja datang mencarimu. Hei, jangan minum lagi. Cuma satu gadis desa yang kabur. Perlu banget ya lesu kayak gini? Kamu nggak ngerti. Hah? Aku memang nggak ngerti. Tapi menurutku, lebih baik gadis desa itu pergi sendiri. Kamu bisa cari di ibu kota yang lebih cocok dan lebih membantu pekerjaanmu, seorang nona besar. Belum lama ini, dia dalam bahaya. Aku sedang bertugas. Aku cuma bisa melihat dia dibawa pergi oleh pedagang manusia, tapi nggak bisa menolongnya. Kalau wanita lain, pasti sudah ribut. Tapi dia nggak. Dia mengerti aku. Kamu menikah dengannya, sudah cukup baik baginya. Biar aku yang cuci. Jangan sentuh barangku. Kalau kamu pikir setelah kamu pecahin cangkirku, aku bakal minum pakai cangkirmu, kamu salah besar. Pantas saja kakak ipar kabur. Aku minta maaf pada Jiangmi. Duduk saja, aku belikan camilan. Oke. Datang lagi ya. Mau pesan apa? Aku mau usus babi. Siap. Ini kan tempat sarapan? Malam-malam gini, kok ramai banget? Lu nggak tahu? Ada 11 di depan toko. Makanannya enak, orangnya juga cantik. 11. Hah? Enak banget. Bu Bos, masakan lu top banget. Ini wangi banget. Loh, Semua pelanggan di jalan ini. Pada kesini semua. Bu Bos pasti untung banyak. Enak. Cantik, pintar, dan kaya. Ini kan lebih baik daripada gadis desa miskin itu? Kalau gue kenalin dia ke sepupu, dan mereka berjodoh. Sepupu nggak perlu lagi mikirin gadis desa itu sambil minum. Silakan dinikmati. Makasih. Mau pesan apa? Mau pesan usus babi itu. Siap. Hah? Jangan nyerobot antrean, dong. Mbak, udah punya pasangan? Cerai, punya 2 anak. Wah, pas banget. Aku punya sepupu. Dia juga udah cerai. Lagi cari pasangan. Nggak ada yang peduli. Kalau kamu nggak pesan, mending pergi aja. Jangan ganggu aku cari uang. Sepupuku baik banget loh. Keluarganya kaya. Orangnya jujur dan dermawan. Nuruti kata istri. Kalau istri bilang ke timur, dia nggak akan berani ke barat. Dia juga nggak akan pisahin panci dan piring di rumah. Dipisah-pisah gitu. Ada apa?
Oh, nggak apa-apa. Cuma ngerasa orang yang kamu bilang itu kayak kebalikan dari orang yang aku kenal. Kebalikan? Apaan tuh kebalikan? Aduh, menurutku kalian bisa ketemu. Kalau sama-sama mau, kenalan lagi juga nggak rugi kan? Mbak, tambah lagi dong. Oke. Mbak, pergi aja. Kak Mei itu anak kandung bos proyek kita. Orang yang dia kenalin pasti bener. Lagian kalian berdua, cuma ketemu aja. Nggak ngapa-ngapain, kan? Kalau gitu, aku ketemu sebentar? Bukankah kita mau ketemu orang tuamu? Kenapa janjian di tempat ini? Maaf, sepupu. Aku bohong. Sebenarnya aku sudah janjian dengan calonmu. Calon. Aku belum cerai, loh. Orangnya sebentar lagi datang. Ketemu dulu aja, ya. Calon yang aku kenalin ke kamu cantik dan pintar banget. Puluhan kali lebih baik daripada istrimu di desa. Seumur hidupku, nggak ada wanita yang lebih baik dari Jiang Mi. Seumur hidupku, aku cuma mau dia. Sepupu. Jiang Mi. Shen Yanchen. Bu Bos, kalian saling kenal? Shen Ganmei? Hah? Shen Yanchen? Kalian berdua marganya Shen? Jangan-jangan calon yang kamu bilang itu dia? Betul, dia sepupuku. Ganteng, kan? Dan jujur? Dasar kau, Shen Yanchen. Kita bahkan belum mengajukan laporan perceraian, tapi kau sudah kencan buta. Kecepatan roket saja kalah cepat darimu. Cih, bajingan. Hei, Jiang Mi. Nanti saja aku bereskan denganmu. Jiang Mi. Jiang Mi? Bukankah itu nama istri sepupuku yang di desa? Aku menjodohkan pasangan yang hampir cerai. Jiang Mi. Aku tahu di mana kakak ipar. Ikut aku. Ada nomor antrean 1 digit? Aku beli mahal. Aku datang terlambat hari ini. Dapat nomor 130. Entah bisa makan atau tidak. Kakak ipar membuka warung Luwei. Karena makanannya enak. Dan dia juga cantik. Julukannya Sishi Usus Babi. Sishi usus babi. Betul, sepupu, tunjukkan. Semangat jantanmu. Hei, antre di sini. Kau siapa? Suami si pemilik warung. Dari negara. Kok, ada masalah? Ngapain kamu di sini? Pakai celemek lagi. Menunjukkan kepemilikan. Semuanya antre ya, satu persatu. Ngomongnya paling galak, tapi kerjanya paling rendah. Kakak ipar, soal perjodohan itu salahku. Kakakku tidak tahu kalau aku menjodohkannya. Jangan salah paham sama dia ya. Aku tahu, kamu pulang saja. Oke, baik. Si anak sial itu ada di sana. Oh, ayo kita ke sana. Wah, ganteng banget. Nggak tahu dia sudah punya pacar belum? Pergi. Masuk ke dalam, jangan bikin malu di sini. Minggir sana. Bukan. Pergi. Rasanya enak ini. Minggir. Dasar kamu, menipu uang peti mati kami, dan membuka toko sebesar ini di sini. Bagaimana aku bisa melahirkan anak yang tidak berbakti sepertimu? Itu uang peti mati kalian? Itu uang hasil jual anak kalian. Apa? Aku pakai uang hasil jual diriku. Melanggar hukum apa? Kamu. Adikmu masuk penjara. Dihukum 15 tahun. Nanti pas keluar udah 30-an. Tega kamu. Duh, lihat deh omongan kalian. Omongan apa sih ini? Kalian gak tega. Tapi gak bisa gantiin dia di penjara kan? Aduh.
Gini loh, pamanmu itu punya kenalan di kantor polisi. Cuma butuh 10.000 yuan, adikmu bisa ditebus. Betul, bisnismu kan bagus banget. Untungnya banyak. 10.000 yuan doang, kecil lah buat kamu. Iya, Adikmu itu anak laki-laki di keluarga, dia tulang punggung. Uang jual diriku cuma 8.000 yuan. Buat nebus 15 tahun kebebasannya, malah jadi 10.000 yuan. Ini mana tulang punggung, jelas-jelas beban berat yang bikin mati. Singkatnya, nggak ada uang. Adikmu di penjara itu gara-gara kamu. Kamu mau ngurus dia apa enggak? Aku hampir lupa. Anak kalian dia masuk penjara karena menculikku. Aku ini korban, kenapa aku harus tebus dia buat kalian? Benar-benar nggak tahu diri. Orang tua jual anak. Adik kandung suruh orang culik kakaknya. Keluarga ini masih punya muka datang minta uang? Aduh, bikin enek aja, sampai nafsu makanku hilang. Satu kata, kamu urus nggak? Nggak. Oke, aku pukul mati kamu yang nggak punya hati. Aduh. Sayang, kamu nggak apa-apa? Yan Chen, bukannya kamu sudah cerai sama Jiangmi? Siapa bilang kami cerai? Aku yang suruh Jiangmi pulang ambil uang. Dan aku juga yang suruh polisi masukin anak kalian ke penjara. Ada masalah, cari aku. Jangan ganggu dia. Paham? Dia meremehkan kita rakyat biasa. Kamu sombong karena tinggi besar dan menindas kami orang desa. Aduh, tolong. Menantu kota pukul ibu mertua desa. Tolong. Tadi lu dorong gue bakal umumin ke semua orang, biar lu malu seumur hidup. Santai aja. Kita yang bener kok. Nggak usah takut mereka lapor. Benar. Banyak orang yang lihat kok. Siapa yang semena-mena? Siapa yang bikin ulah? Semua orang lihat jelas kok. Betul. Emang mereka yang salah, malah nyari masalah. Aduh, tadi kaki gue jatuh, pinggang gue juga. Aduh. Oke. Kalian bikin istri gue jatuh. Gue kasih tahu ya, kalau hari ini nggak ganti rugi 100.000, 80.000, nggak ada yang boleh pergi. Kalian juga, nggak nolong juga harus ganti rugi. Semua ganti rugi. Dasar orang tua bangka. Nggak cukup nyusahin anak sama menantu sendiri. Kita juga nggak lu biarin. Kenapa nggak mati aja sih? Betul. Orang kota nindas orang desa. Kok bisa ada orang nggak masuk akal kayak gini sih? Aduh, Lu masuk dulu. Meskipun kita yang benar. Tapi dia bikin ulah di tempat umum, nggak bagus buat reputasi lu. Pergi sana. Mau kemana? Kalau hari ini lu nggak kasih uang, gue bakal sebarin masalah ini ke markas militer sama kompleks keluarga. Lu mau berapa? 10.000 buat nebus anak lu dari penjara. HMPH? Lu dorong gue tadi. Gue nggak bisa kerja paling nggak setengah tahun. Fang Hua juga nggak bisa kerja karena harus ngurusin gue. Biaya tenaga kerja, biaya kehilangan pendapatan. Ditambah ini. biaya kerugian mental. Kasih aja gue 30.000. 30.000? Kalian berdua bisa dapat uang sebanyak itu seumur hidup? Kalau hari ini nggak kasih uang, gue bakal duduk di sini dan nggak pergi. Komandan Shen, ada apa? Pas banget lu dateng. Gue mau laporin 2 orang ini. Nggak punya KTP, kabur ke ibu kota, 2 gelandangan. gak cuma ngancam warga buat meras. Tapi juga ngancam Keamanan publik. Keamanan publik apaan? Kita nggak ngelakuin itu. Keluarin KTP kalian. Komandan Shen kalian mukulin warga. Ini mau kalian urus apa nggak? Satu-satu dulu. Lu bilang komandan kita nindas warga. Ya lu harus buktiin dulu kalau lu itu warga. KTP. KTP. Aduh, lama banget. Kayaknya dia nggak punya KTP deh. Betul, gue juga rasa dia nggak punya. Nggak punya KTP. Berarti itu ilegal. Ikut gue ke sel tahanan. Kapan ada yang jamin kalian? Baru bisa keluar. Tangkap mereka. Jangan. Tolong. Gue nggak mau ke sel tahanan. Tolong. Anakku, menantuku, cepat bilang ke mereka. Identitas kami masih dalam perjalanan. Detektif Chen, 2 orang ini. Keluarga kamu? Dia. Nggak kenal. Kami nggak kenal mereka, nggak tahu. Jiangmi, dasar nggak punya hati. Dulu waktu gue lahirin lu, seharusnya gue buang lu ke sumur biar mati tenggelam. Cepat bawa mereka pergi. Ya, dasar gadis nakal. Dasar gadis nakal. Aku nggak mau ketahanan. Yeah,
Maaf ya, udah bikin kalian semua ketawa. Hari ini semua yang kalian pesan, ditanggung Tuan Muda Shen. Teriak. Bagus? Makan gratis. Bagus. Bos dan Nyonya Bos baik banget. Kalian berdua keluar. Ada yang mau jamin kalian. Lain kali, selalu bawa KTP kalian. Kalau enggak, siapapun yang jamin enggak akan berguna. Siapa yang jamin kita? Nah, itu dia orang yang jamin kalian. Makasih ya, orang baik. Aku bukan orang baik. 200 yuan untuk jamin kamu keluar, itu sangat berguna. Hari ini kamu udah capek. Kamu pulang aja dulu, aku nyapu sebentar terus pergi. Aduh, ini berdua juga harus dicuci. Ada uang. Nyuri uangnya dianggap baik kan? Dia kan anak kita. Ambil uangnya, dia bukan nyuri. Hei, ini namanya uang bakti. Membesarkannya sampai sebesar ini kan butuh uang? Kamu benar. Jangan lupa tugas dari Kak Yang. Oh, iya, cari resep lome itu. Cepat cari. Hei, Hei, Kalian lagi ngapain? Bukankah kalian sudah ditangkap? Kok bisa keluar lagi? HMPH, ada yang jamin kami. Memangnya kamu siapa? Betul. Apa yang kamu pegang itu? Ini barang-barangku sendiri. Di lapakku, mana ada barangmu? Kembalikan uangku. HMPH. Kamu kan anakku. Mengambil sedikit uangmu itu wajar. Apa aku salah? Suamiku masih di halaman belakang, belum pergi. Kalau mereka tahu kamu mencuri uang dan merampas barang, itu tidak sesederhana ditahan saja. Shen Yanchen, tutup mulutnya. Jangan teriak. Aduh, cepat, cepat. Shen Yanchen masih di dalam rumah. Cepat pergi, cepat pergi. Gawat, Jiang Mi dalam bahaya. mana barangnya? Kak Yang, kami sudah cari. Kami nggak nemu resep bumbu. Nggak ada resep? Cewek ini bisnis di seluruh jalan. Direbut semua. Lu bilang ke gue, dia nggak punya resep? Hah? Jiang Mi itu licik. Dia mungkin setelah hafal resepnya, dia langsung musnahin. Ya. Gini aja, lu tunggu dia sadar, terus lu interogasi dia baik-baik. Aduh. Suaminya itu komandan. Kalau dia sadar, kita bisa mati. Hei, Kak Kiang, kenapa lu mau bunuh gue? Gue nggak bisa cuma lihat seorang wanita merebut apa yang seharusnya jadi milik gue. Kalau nggak ada resep bumbu, gue bunuh lu. Kalau lu mau resepnya, gue bisa kasih. Asal lu lepasin gue. Suami lu itu pejabat? Kalau lu dilepas, kita semua masuk penjara. Kalian berdua cepat. Ikat dia. Nggak. Aku sih nggak berani. Aku dengar sekarang ada kebijakan khusus. Kalau ada keluarga punya 2 anak, salah satunya meninggal karena kecelakaan. Yang satu lagi, meskipun melanggar hukum, hukumannya akan diringankan. Bahkan bisa dipulangkan untuk merawat orang tua. Jangan percaya dia. Nggak ada kebijakan aneh kayak gitu. Ayo. Ayo kita. Ayo. Lepaskan aku. Kalau Shen Yanchen tahu kalian membunuhku, kalian semua tamat. Aduh, dah. Dia juga harus tahu kalau itu kita, kan? Nggak ada bukti. Apa dia bisa begitu hebat, sampai bisa menemukan kita? Kak Yang, cepat lakukan. Cepat. Anakku masih menungguku untuk menyelamatkannya. Lepaskan aku. Hei. Yanchen, tolong aku. Yanchen, cepat lakukan. Yanchen, tolong aku. Yanchen. Hentikan. Hah? Hentikan.
Tolong. Tolong. Kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Menantu, ini bukan urusan kami. Dia yang memaksa. Betul, dia. Mereka punya uang curian di saku. Kalau nggak percaya, geledah aja. Nggak ada. Kalian bertiga harus masuk sel. Mencuri harta benda, percobaan pembunuhan. Kalian seumur hidup nggak akan bisa keluar. Pas banget. Ayah mertua, ibu mertua, dan adik ipar bisa kumpul keluarga di penjara. Kamu. Aduh. Ayah. Bawa pergi. Ayah. Ayah, aku nggak bisa di penjara. Aku masih punya keluarga yang harus diurus. Tokoku sebentar lagi mau maju. Aku nggak bisa di penjara. Hei. Cepat bilang ke suamimu. Aku nggak nyakitin kamu. Aku nggak salah. Jangan sakiti dia. Kalian menjauh dariku. Lepaskan aku, biarkan aku pergi. Aku akan langsung beres-beres dan pergi dari ibu kota. Komandan Shen, mundur semua. Menjauh dariku. Tenang. Pergi sana. Menjauh dariku. Pergi. Pergi. Tahan. Mundur. Cepat pergi. Hah? Ya? Komandan Shen. Komandan. Tangkap dia. Kepala desa. Yan Chen. Kepala desa. Ye Chen. Ye Chen, kamu kenapa? Yan Chen. Dokter udah berusaha semalaman buat nyelamatin dia. Sekarang, bisa sadar atau enggak, tergantung dia sendiri. Yan Chen, kok bisa jadi begini sih? Yan Chenku. Ibu, ini semua salahku. Kalau aja aku nggak maksa jualan lome, aku nggak bakal diincar Kak Kiang sama orang tua kandungku. Dan Yan Chen nggak bakal terluka gara-gara aku. Dia itu tentara. Nyelamatin orang itu tugasnya. Ini bukan salahmu. Yan Chen, Aduh, Yan Chen, aduh, dengar-dengar keponakanku udah mau mati. Bibi, ngomong apa sih? Kok bisa dibilang mau mati? Ibu. Mereka berdua siapa? Oh, ini paman dan bibi Yan Chen. Kakak ipar. Jangan keras kepala lagi. Kita udah tanya dokter. Mereka bilang kemungkinan Yan Chen sadar itu kecil banget. Aduh, bukan aku yang bilang, kakak ipar. Nasibmu emang pahit banget. Pertama, suami pergi tugas, sampai sekarang nggak ada kabar. Susah payah nungguin anak. Malah luka parah karena nolong orang. Terbaring di ranjang rumah sakit. Nggak sadarkan diri. Wah, jarang-jarang nih. Kalian paman dan bibi Shen Yan Chen. Tapi kalian bukan datang menjenguk, malah datang buat memperkeruh suasana. Hah? Kamu ini istri kampung yang dinikahi Yan Chen itu. Di sini bukan tempatmu bicara. Mending pergi ke tempat yang sepi. Betul. Orang keluarga Shen lagi ngomong. Kenapa kamu ikut campur? Aku. Kalian ngomongin apa sih? Dia ini menantu yang kuakui. Dia anggota keluarga Shen. Kenapa dia nggak boleh bicara? Bibi. Emma? Aku tahu apa yang kalian mau. Kalian mau rumah keluarga Shen ini. Kakak ipar memang bijaksana. Aduh, keluarga kalian sekarang cuma sisa satu wanita. Keponakan sulung juga nggak punya anak. Rumah sebesar ini, kalau kosongkan sayang. Mendingan, berikan kamar itu. Untuk beberapa kerabat kita. Tidak mungkin. Itu rumah yang suamiku dan Yan Chen dapatkan dengan susah payah dari unit militer. Kalian para wanita ini, benar-benar berambut panjang tapi berpandangan sempit. Rumah sebesar itu, kalau kosong akan rusak. Daripada menguntungkan hama dan rayap. Lebih baik bantu kerabat. Aduh, kakak ipar. Aku tidak akan bertele-tele lagi. Kami sudah memindahkan perabotan ke depan pintu rumahmu. Kami datang hari ini untuk mengambil kuncinya. Yan Chen masih terbaring di ranjang rumah sakit. Kalian malah di depannya.
Mau mengambil rumahnya. Kalau dia tidak bangun, kamu tinggal sendirian di rumah sebesar itu, tidak adil. Pokoknya, kalian salah dalam hal ini. Kami datang untuk mengambil rumahnya. Siapa bilang Bibi hanya sendirian? Ada aku juga. Kamu? Kamu orang luar, kenapa bisa tinggal di rumah keluarga Shen? Aku memang tidak punya hak. Tapi anak dalam kandunganku punya hak. Aku memang gak punya hak. Tapi anak di perutku ini punya hak dong. Apa? Kamu hamil? Betul, kembar lagi. Kalian sebagai paman dan bibi Shen Yanchen bisa tinggal di rumahnya. Nah, anak kandung di perutku ini jelas lebih berhak dong. Kamu bohong. HMPH, kamu sama Yanchen udah nikah hampir setahun. Nggak hamil dari dulu. Pas kami datang mau minta rumah, kamu malah hamil. Cih. Anakku pintar, memangnya kenapa? Kamu bisa ngatur? Siki, kalau kamu nggak mau kasih rumah, bilang aja. Nggak perlu bohong bilang kamu hamil, kan? Kalau kamu nggak percaya, panggil dokter aja buat periksa. Dokter kan nggak mau rebut rumah keluarga Shen. Dia nggak mungkin bohong, kan? Suruh dokter periksa aja. Aku nggak percaya. Anak di perutmu itu, sepintar itu milih hari? Baiklah, biar dokter yang periksa. Kalian harus siap-siap. Kalau dokter memastikan aku memang hamil, kalian pulang dan buang semua perabotan jelek kalian itu. Angkut semua barang ini sebelum aku keluar dan membuangnya. Baguslah. Hamilnya pas banget ya. MA, ngomong apa sih? Aku nggak hamil, cuma nakut-nakutin mereka. Ayo pergi. Sup kura-kura ini kamu yang masak? Kenapa? Aku masak aja harus minta izin kamu? Sudah, jangan banyak omong. HMPH. Menantu keponakan. Aku juga pernah hamil. Kura-kura itu dingin, baunya kuat, wanita hamil bahkan nggak bisa mencium baunya. Apalagi memasaknya sendiri. Hamil apaan? Itu cuma bohong. Serahkan kunci rumahnya. Serahkan kunci rumahnya. Jangan harap. Lao Shen, langsung saja rebut kuncinya. Kita kan kuat. Masih takut sama mereka. Yang cuma janda dan anak yatim ini? Ayo. Aduh. Kalian mau apa? Kalian mau apa sih? Hah? Aku nggak punya kunci. Tapi gue punya 2 tamparan keras. Mau nggak? Dasar petani miskin nggak berguna. Berani-beraninya lu mukul gue. Gue lawan lu. Aduh, kamu nggak apa-apa? Sini, aku lihat kamu nggak apa-apa. Perutku sakit banget. Jangan pura-pura. Kita semua tahu. Kamu cuma pura-pura hamil. Dokter, suster, tolong. Tolong. Ada apa ini? Sini, duduk. Aduh. Aduh. Gimana? Selamat, Nyonya Shen. Nona Jiang ini hamil. Apa? Bukannya cuma pura-pura hamil? Kok beneran hamil? Dokter. Maksud dokter. Di perutku. Beneran ada bayi? Betul sekali. Kapan kejadiannya? Waktu itu. Memang dasar tentara. Fisiknya kuat banget. Mana mungkin? Waktu aku hamil dulu, bau seafood sedikit saja sudah mual. Dia malah bisa masak sup kura-kura. Mana mungkin hamil? Tingkat mual tiap orang kan beda-beda. Apa semua ibu hamil di dunia ini nggak boleh mencium bau? Dokter, tadi saya jatuh. Apa berpengaruh ke bayi? Nggak apa-apa. Tapi harus lebih hati-hati ya. Jangan sampai duduk di lantai lagi seperti tadi. Kalian semua dengarkan? Tadi hampir saja mencelakai cicit keluarga Shen. Kalau masalah ini aku bilang ke leluhur, apa mereka akan membiarkanmu? Merebut paksa rumah kakakmu? Bahkan rumah yang kalian tinggali sekarang? Juga akan diambil. Berani kamu? Kenapa aku nggak berani? Sudah, dia sudah hamil. Sesuai peraturan. Dia boleh mempertahankan rumahnya. Akhirnya ngomong yang benar juga. Cepat pergi sana, sebelum aku panggil Departemen Keamanan buat ngusir kalian. Ambil semua perabotannya kembali. Sialan. Chief.
Cih, 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 cih. Makasih ya, kalau bukan karena kamu, kami yang sendirian ini, nggak akan bisa jaga rumah ini. Dulu aku jahat sama kamu. Aku minta maaf. Aduh, ibu, jangan gitu dong. Kita kan keluarga. Bagus, kita memang keluarga. Yanchen beruntung punya kamu. Itu rezekinya dia. Yanchen, Yanchen, dokter. dokter. Yanchen. Dokter. Yanchen, dokter. Cepat, panggil orang. Detak jantungnya menurun. Siapkan CPR. Baik. Aduh, kalian gak punya adrenalin atau defibrilator gitu? Apa itu defibrilator? Adrenalin? Benda apa itu? Mohon keluarga tenang. Jangan ganggu penanganan. Ah, iya, aku lupa. Di zaman ini belum ada adrenalin dan defibrilator. Terus aku bisa ngapain lagi? Berhasil. Shen Yanchen, cepat bangun. Shen Yanchen, kalau kamu gak bangun, aku bakal nikah lagi. Hah? Ada reaksi. Lanjutin aja. Kata buku itu benar. Marah juga bisa memicu adrenalin. Selama orangnya gak pingsan total, masih ada harapan. Shen Yanchen, kalau kamu gak bangun, paman dan bibi kedua bakal rebut rumahmu. Ibumu bakal diusir, tidur di jalanan. Ini beneran berhasil ya? Kamu ngomong lagi, dah. Maki aja sejelek-jeleknya. Aku hamil. Aku hitung sampai 3. Kalau kamu gak bangun, aku bakal bawa anak kita hidup sama cowok lain, biar dia panggil cowok lain itu ayah. Shen Yanchen, kalau kamu gak bangun, aku bakal cerai. Hah? Haha. Kondisi pasien stabil. Semua masalah yang dikhawatirkan setelah operasi tidak muncul. Besok sudah bisa. Sudah dipindahkan ke bangsal biasa. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Keluarga ikut saya untuk bayar tagihan. Hah? Biar aku saja. Biar aku saja. Kamu temani Yanchen di sini. Ngobrol yang baik. Kalau begitu, Anda saja. Oke. Shen Yanchen. Kamu masih marah padaku? Bukankah ada yang bilang mau cerai denganku? Dan menyuruh anakku memanggil orang lain ayah? Aduh, itu kan dokter bilang harus memprovokasimu. Baru kamu bisa sadar? Lihat, kalau bukan begitu, kamu juga nggak akan bangun. Sekarang aku, bukan cuma sudah bangun, tapi juga hampir mati lagi gara-gara kamu bikin aku marah. Aduh, jangan marah lagi dong. Kamu pasti juga nggak mau anaknya belum lahir sudah dengar ayah ibunya bertengkar, kan? Pelan-pelan. Beneran hamil? Kapan kejadiannya? Kita cuma sekali itu, menurutmu? Sekali langsung jadi. Pelan-pelan. Jiangmi. Tetaplah bersamaku di ibu kota. Memangnya kenapa? Bisnisku, semuanya di ibu kota. Mau kemana lagi? Kak Qiang sudah ditangkap. Aku akan membukakan toko baru untukmu, tepat di sebelah markas. Tidak akan ada yang berani mengganggumu. Buka di sebelah markas? Kamu mau membukakan toko untukku? Atau kamu ingin melihatku setiap saat? Jiangmi, kamu tidak ingin melihatku. Jiangmi, aku mencintaimu. Aku juga. Hah? Yo. Oh, yeah. Kalian mau apa? Mau apa? Aku kasih tahu ya. Anakku juga ada di sini. Dia tinggi besar. Tunggu dia datang. Kalian bakal tahu rasa. Bos, toiletnya sudah bersih. Hah? Ya Ozu. Pak, kenapa kalian juga masuk? Kamu ngapain di sini? Kamu bersihin toilet di sini? Hahaha, aduh. Ya Ozuku yang malang.
Di rumah kamu hidup enak, nggak pernah kerja apa-apa. Kenapa kamu malah kesini ngerjain kerjaan kotor begini? Hahaha, jadi ini yang kalian bilang anak tinggi besar, jago kungfu itu? Dia itu budak kami. Hahaha. MA, cepat minta tolong kakak dan kakak ipar. Suruh mereka keluarin kita. MA, aku nggak tahan lagi. Mama sudah minta. Mereka bukan cuma nggak peduli, tapi malah ikut memurung kita. Nggak mungkin, kalian pasti mengganggu dia, kan? Apa maksudmu mengganggu? Dia itu anak kandung ibumu. Kami mau ngapain dia? Ya terserah kami. Melanggar hukum apa? Seharusnya dulu dia dibuang ke sumur sampai mati. Pasti nggak akan ada masalah sebanyak ini sekarang. Aduh, kenapa kalian masih nggak ngerti sih? Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita cuma mereka. Kita nggak boleh bikin mereka marah. Ternyata punya dendam sama menantu komandan? Nggak ada kok. Tapi tadi berani ngancam kita? Tapi aku nggak ngapa-ngapain. Biar kalian kapok. Hajar mereka. Biarin kamu ngomong. Biarin kamu ngomong. Biarin kamu ngomong. Biarin kamu ngomong. Tinggi gue 185. Jago bela diri. Ah, aku mau yang tanpa rasa sakit. Aku mau epidural. Aduh, sakit banget. Hah? Apa itu tanpa rasa sakit? Melarikan diri itu memang sakit. Bu. Ayo, semangat. Melahirkan sakit banget. Apa aku bakal mati di sini? Ah. Dia sudah mulai ngelantur. Aha. Ayo, dorong. Sebentar lagi keluar. Sudah keluar. Aduh. Dokter, aku sudah melahirkan. Kenapa perutku masih sakit banget? Kok ada satu lagi? Ada satu lagi. Ayo, Nyonya Komandan, semangat. Kamu hamil anak kembar. Ahaha. Aku nggak akan bohong lagi. Aku hamil anak kembar. Semangat. Nah, bagus. Aku mau melahirkan satu lagi. Semangat, ayo, semangat. Lahir. Oke, ayo, sudah. Aduh. Terima kasih atas kerja kerasnya. Dokter, Ini dua mana yang anakku? Keduanya anakmu. Keduanya? Selamat, Komandan Shen. Istrimu melahirkan sepasang anak kembar. Oke, terima kasih atas kerja kerasnya. Kamu sudah bekerja keras. Eksperimen, janji padaku. Kita jangan punya anak ketiga. Oke, aku janji padamu. Kamu nggak mau anak. Aku juga bersedia bekerja sama denganmu. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan penuhi. Aku cinta kamu. Aku juga cinta kamu.